Selamat malam, Zah dan Siti. Hari ini kita akan lesnya yaitu matematika ekonomi. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai himpunan. Kan materi pertama di matematika ekonomi yaitu himpunan. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ya. Himpunan. Dalam matematika, himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar yaitu A, B, C, D, E, sampai Z, di mana I harus huruf besar, sedangkan anggotanya yaitu huruf kecil. Contohnya yaitu A sama dengan ini tanda kurung ini namanya himpunan ya A, B, C dan D. Atau X sama dengan X merupakan anggota bilangan genap. Biasanya anggota bilangan genap kan X sama dengan 2, 4, 6, dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan ini contohnya yaitu misalnya kan di sini Z himpunannya anggotanya yaitu A, B, dan C. Dan D anggotanya yaitu A, B, C, dan D. Oke, maka Z ini adalah himpunan bagian dari himpunan Y. Atau Z ini terkandung oleh Y. Dan Y mengandung Z. Maksudnya yaitu, kan di sini Z ini adalah himpunan bagian sejati dari Y. Semua anggota dari Z kan ada A, B, dan C. Semuanya ada di Y, yaitu A, B, dan C. Itu makanya dinamakan dengan himpunan bagian sejati dari Y. Jadi himpunan bagian sejati dari Y ini. Atau Y ini mengandung Z. Maksudnya anggotanya itu semuanya anggota dari Y ini ada di Z. Seperti itu ya. Untuk lambangnya seperti ini. Ini namanya himpunan himpunan bagian sejati dari himpunan. Sedangkan ini Y mengandung Z. Oke, selanjutnya. Dalam dalam himpunan ini ada namanya operasi himpunan. Yang sering kita sebut yaitu gabungan, irisan, pengurangan, dan sebagainya. Oke, di sini operasi himpunannya yaitu gabungan. Di mana gabungan ini ditandai dengan U ini ya. Teman-teman hafal aja. Kalau gabungan itu kan di sini gabungan. Kan ada U-nya berarti tambahnya U. Kalau irisan kan irisan. Ada N berarti tambahnya seperti ini nanti. Oke, untuk gabungan ini kan di sini ada soalnya A gabung B. Berarti semua anggota dari A dan B ini dijumlahkan. Kalau yang sama diambil salah satunya saja. Misalnya ini kan anggota dari A yaitu 1, 3, dan 4. Anggota himpunan B 1, 2, dan 5. Maka A gabung B berarti kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, apakah ada yang ingin Siti dan Aziza tanyakan? Bisa tanyakan? Belum, Kak. Oke. Kalau sudah mengerti, uh, coba ini. Misalnya, ada himpunan X, anggotanya yaitu A, E, dan F.
Kemudian himpunan Y anggotanya F, G, dan H. Oke, kalau A gabung F, bukan A. Kalau X gabung Y, ini F ya. Ada yang tahu apa gabungannya? Himpunan gabungannya? Apakah Siti atau Iza tahu? Kan ini gabungan X dan Y. Ada yang bisa nggak? Apa? Apa himpunan gabungannya? Oke. Jadi, ini kan X gabung Y. Berarti kan himpunannya A, kemudian E, kemudian F, F, E, dan H. Intinya, kalau gabungan ini yaitu gabungan dari semua anggota. Dan yang sama ambil salah satunya. Oke, itu inti dari gabungan ya. Selanjutnya, ada juga namanya kan irisan. Jadi lambangnya seperti ini. Kan di sini ada N, irisan, berarti lambangnya N. Seperti huruf N. Kalau irisan, berarti yang sama. Ambil yang sama angkanya. Ini kan anggota dari A 1, 3, 4. Anggota dari B 1, 2, 3. Kalau A irisan B, berarti kan ambil yang sama. Yang sama kan cuma satu. Berarti irisannya satu. Eh, Teman-teman, boleh nggak ini dicoba dulu? Misalnya, soalnya seperti ini. Ini kemarin F irisan, irisan B. Aziza, Aziza atau Siti tahu nggak ini irisannya apa? Halo? Ya, Kak. Ini irisannya apa? X, Y, biar kakak tahu kalau Siti atau Aziza mengerti. Aziza mengerti. Jadi, ada yang tahu ini apa? Himpunannya X. Berarti, ambil yang sama. Yang sama di sini kan A nggak ada, berarti nggak. B sama, berarti B. Oh, oh, B sama C ya, Kak. Nah, iya benar. Seperti itu irisan ya. Selanjutnya, selisih. Kalau selisih, ambil yang tidak ada di eh, ambil yang tidak ada anggotanya di himpunan lainnya. Kalau di sini kan satu selisih ini dilambangkan dengan selisih seperti biasa, tanda kurang. Kan satu, satu, satu ada, berarti bukan tiga. Di sini nggak ada tiga, berarti ya. Dikurang ya empat. Di sini nggak ada empat, berarti empat. Berarti A kurang B sebenarnya 3/4. Kalau misalnya soalnya B dikurang A, ada yang tahu nggak apa jawabannya? Kalau A kurang B tadi kan 3 sama 4 anggotanya. Kalau B kurang A, ada yang tahu? Oke, kalau B dikurang A berarti kan kebalikannya. Satu ada, dua, dua kan nggak ada di A, berarti dua. Lima kan nggak ada di anggota A, berarti dua dan lima. Oke, itu ya.
Jika ingin bertanya, langsung aja nanti ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya, soal ini. Di sini, di sebuah perusahaan terdapat tiga produk yang dijual, yaitu produk X, produk X, produk X, Y, dan Z. Setiap produk dalam kelompok tersebut diwakili dengan sebagai berikut. Produk himpunan produk termasuk kelompok produk X ini A, B, C, A, D, dan D. Kemudian Y, B, C, D, Z, D, E. Himpunan semesta A, B, C, D, E. Himpunan semesta ini artinya penjumlahan dari semuanya, gabungan dari X, Y, dan Z. Kan kalau kita gabungkan, jadi kan ini A, B, C, D, dan E. Jadi himpunan semesta itu gabungan dari semua himpunan yang ada di himpunan tersebut. Misalnya gini, kalau himpunan ini tabelnya itu biasanya seperti ini. Semesta itu di sini dia, sedangkan himpunan lainnya di sini atau di sini. Ini ya, ini misalnya X, ini misalnya X. Kita- Jadi himpunan semesta ini, misalnya ini di sini semesta. Kemudian biasanya ini X, Y, ini Z. Jadi semesta itu semua himpunan ini itulah himpunan semesta. Oke, dari soal ini sudah diketik soalnya, di mana tadi kan X itu anggotanya, anggota himpunan dari X itu sama dengan ADE, yaitu BCD, Z itu DE, dan S itu gabungan semuanya ABCDE. Kemudian di soal ditanya X irisan Y. Nah, di sini X-nya ADE, maka X irisan Y dari yang sama. Berarti di sini kan yang sama A tidak ada, D tidak ada, D ada. Yang sama cuman D. Maka ini X irisan Y berarti sama dengan D. Selanjutnya, X gabung Z. X gabung Z. Berarti kan A, anggotanya A, kemudian D dan E. Kan gabungan. Ini X ini kan ADE, kemudian X ini ADE, sedangkan Z DE, berarti kan A, D-nya sama, berarti ambil salah satu D, kemudian E-nya sama juga, ambil salah satu, berarti ADE. Selanjutnya, pengurangan lagi. X kurang Z. X kurang Z. A, di Z tidak ada, berarti hitungannya A, kemudian D.
Ada nggak di Z? Ada, ini D. Kemudian E, ada nggak di Z? Ada E. Berarti X kurang Z, satunya adalah A. Selanjutnya, X irisan Y gabung Z. Kalau X irisan Y ini, biasanya dalam matematika kan kita cari yang di dalam kurung terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Berarti X irisan Y yang dicari terlebih dahulu. Di sini kan sudah ada tadi X irisan Y itu kan D. Kemudian digabung dengan Z. Berarti digabung dengan Z berarti hasilnya D, E. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang nomor apa tadi, Kak? Tolong diulangin. Yang mana? Yang nomor 4 ini. Iya, yang nomor 4. Oke. Nah, ini nomor 4 ini kan X irisan Y gabung Z. X irisan Y berarti kan ini udah ada tadi jawabannya. X irisan Y itu kan D. Berarti kan X, kalau kita jabarin satu-satu. X irisan Y sama dengan anggotanya D. Kemudian ini digabung dengan Z. Nah, anggota Z itu sama dengan D, E. Berarti X irisan Y digabung Z berarti kan D ini udah sama. Berarti D, E. Itu sih. Karena tadi kan irisannya ini. Kalau gabungan kan ambil semuanya, ambil semua anggotanya yang sama, ambil salah satu. Kan ini D ini sama, berarti ambil D1. Kemudian E. Itu aja ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, X dikurang Z. X dikurang Z. Kalau di atas tadi kan udah ada X dikurang Z ini tadi hasil. Berarti kita cari lagi Y dikurang Z. Y dikurang Z. Y dikurang Z ini D ya buat itu saja ya. Berarti kan X, X dikurang Z sama dengan A. Y dikurang Z kurang Z sama dengan Y-nya kan di sini BCD. Z-nya DE. Berarti kan D, C juga nggak ada. D ada berarti BC. Jadi pengurangan itu yang nggak ada di lawannya. Ini kan D ini nggak ada di Z. Berarti D anggotanya. Kemudian C ini juga nggak ada di himpunan Z. Berarti C. C. D. D ini ada di himpunan Z. Berarti tidak dimasukkan. Berarti anggota dari X kurang Z itu yaitu BC. Oke, BC kan ini udah ketemu anggotanya. Udah ketemu anggotanya yaitu A dan BC. Berarti kan di soal ditanya X, X dikurang Z digabung. Y dikurang Z berarti digabung. Berarti gabungan itu ambil seluruhnya. Kalau ada yang sama, ambil salah satu. Berarti kan gabungannya A,
Berarti gabungannya berarti A, koma, B, koma, C. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Kak. Oke. Selanjutnya, menggunakan data yang nomor satu. Ini datanya. Tentukan pernyataan benar dan salah berdasarkan penjelasannya. Oke. Tadi kan himpunannya itu dilambangkan dengan huruf huruf besar ya, A, dan anggota dilambangkan dengan huruf kecil, A. Sedangkan anggota, anggota kan A ini anggota. Sedangkan lambang anggota itu seperti ini, anggota dari X, ini ya, A, anggota dari X. Oke, maka ditanya, A itu anggota dari X, benar nggak? Ada yang tahu benar atau salah ini? Oke, benar ya. Kenapa benar? Karena X anggotanya A, D, E. A anggota dari X, berarti kan iya. Benar. Selanjutnya, B. D ini himpunan bagian dari Y. Benar apa salah? Kalau seperti ini salah ya. Karena B ini bukan himpunan, tapi B ini anggota himpunan. Ingat, kalau himpunan itu huruf besar, sedangkan anggotanya huruf kecil. Nggak ada istilah B itu mengandung atau himpunan sebagian dari Y. Berarti ini salah karena B itu bukan himpunan. Oke, selanjutnya Y, Y terkandung oleh X. Oke, apakah Y ini terkandung oleh X? Coba kita lihat dari soalnya. Tadi istilah terkandung dan mengandung ini yaitu di mana seluruh anggota X ini harus ada pada Y. Seluruh anggota, maksudnya seluruh anggota X, Y ini harus ada pada X. Di sini kan, coba kita lihat. Di sini Y-nya yaitu BCD, sedangkan X-nya ADE. Coba kita lihat, B ada nggak di A? Tidak, di X tidak ada. Berarti ini salah, karena dari ini aja udah salah. B, di mana anggota Y yang B ini nggak ada di X. C juga nggak ada di X, yang ada cuma D. Berarti ini salah ya. Ini bukan himpunan bagian sejati dari Y, ini bukan himpunan bagian sejati dari X. Jadi jawabannya salah. Y bukan himpunan bagian sejati dari X. Oke, selanjutnya. Di mana X ini mengandung Z. Coba kita lihat. X ini anggotanya ADE. Z ini anggotanya DE. Berarti benar kan? Di mana semua anggota dari Z ini ada di X. Itu namanya mengandung, di mana Z ini, di mana X ini semua anggotanya mengandung Z.
Kan ya DE, ini semuanya dari X, berarti benar. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ya, Kak. Oke, coba tanya. Kak, nanti PPT-nya di-share nggak? Di-share kok. Nanti jawabannya, nanti Kak ketik lagi jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita contoh soal. Satu, dua, tiga. Oke, di sini coba kita lihat di sini. Oke, di sini ada yang bisa nggak? Apakah 4 itu anggota dari X? Ada yang tahu? Ziza atau Siti, apakah 4 itu anggota dari X? Oke, 4 itu bukan anggota dari X. Nah, anggota dari X cuma satu, 2, dan 3. Berarti jawabannya bukan salah. Selanjutnya, 3, 3 merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan Y. Salah ya, karena 3 ini bukan himpunan. Kalau soalnya sebenarnya gampang aja sih sebenarnya. Yang perlu diingat itu irisan, gabungan, kemudian yang himpunan bagian sejati, dan sebagainya. Kemudian, Y merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan X. Coba kita lihat. Apakah semua anggota Y ini ada di X? Coba kita lihat. 2 tidak ada, 3 juga tidak ada, 4 tidak ada. Berarti bukan ya, karena bukan salah. Karena semua anggota Y ini tidak ada di X. Soalnya di sini Y-nya ada 4, sedangkan di X tidak ada. Berarti bukan salah. Selanjutnya, X mengandung Z. X mengandung Z. 4, 5. Sedangkan X-nya 1, 2, 3. Berarti salah juga ya, karena semua jawaban ini salah. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah Siti Ziza ingin bertanya? Sepertinya cuma Ziza yang ada di sini lagi. Katanya Siti ada masalah dengan Zoom-nya. Halo, apakah Ziza mendengar suara Kak? Apakah Ziza ingin bertanya? Atau ada yang masih belum paham? Udah paham. Cuman ini apa? Tanda-tanda di matematikanya tuh loh, Kak. Kan
beda-beda tuh. Nah, kebalik-balik. Oh, jadi tadi Tanda kayak yang tanda-tandanya buat apa? yang buat apa? Tanda yang kayak yang berhubungan sama nggak berhubungan itu kan hampir sama tuh. Nah, kalau materinya udah paham, cuman tandanya itu sih yang kebalik-balik. Oh iya sih. Kalau kalau di kakak cara kan ada irisan dan gabungan juga ya. Kalau irisan kan ada irisan, ada hasilnya M, berarti dilambangkan dengan M. Sedangkan gabungan kan ada U gabungan, ada U-nya, berarti dilambangkan dengan U terbalik. Kalau irisan dan gabungan kayak gitu cara membedakannya. Sebenarnya kan di himpunan ini tandanya itu cuman ada tiga, ada sedikit ya. Kak, maaf, nggak ada. Ya. Ini nggak muncul Oh, PPT-nya. iya, maaf. Ya, nggak muncul. Nah, udah, barusan. Kalau gabungan kan di sini ada U gabungan. Berarti kan ingat aja gabungan, berarti dilambangkan dengan U. Itu sih, ini tandanya U. Selanjutnya, kalau irisan, kan di sini ada irisan N. Berarti dilambangkan dengan N terbalik. Sedangkan sebenarnya yang susah ini mungkin di sini ya. Di hubungan antar himpunan ini, himpunan bagian sejati dari Y atau mengandung mengandung ini. Intinya, jika Z ini himpunan bagian atau kalau istilahnya itu Z ini terkandung Y. Artinya, semua anggota dari Z ini ada di Y. Itu maksudnya ya. Itu terkandung atau C ini. Kalau C terbalik ini, Y mengandung Z, yaitu di mana semua anggota dari Z ini ada di Y. Sebenarnya sama aja sih mengandung. Kemudian ada juga lambangnya nanti. Tadi kan anggota dilambangkan dengan ini ya, dengan E. Sedangkan ada lagi istilahnya bukan anggota, eh, dilambangkan dengan ya. Kalau anggota tadi, kalau anggota kan dilambangkan dengan E ini ya, E ini, E ini. Sedangkan kalau bukan anggota dilambangkan dengan anggota seperti ini, sedangkan bukan anggota seperti ini. Ini gitu aja kali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau pengurangan itu sudah ada paham. Kalau yang pengurangannya, misalnya ini, ada himpunan A sama dengan anggotanya A, B, C. Sedangkan B, anggotanya B, C. Kalau ini A kurang B, apa anggotanya Liza? Liza, nggak tahu. A kurang B berarti apa?
Berarti A ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti A. B apakah ada? Ada. C apakah ada? Ada. Berarti anggotanya A. Doang. Itu sih. Kalau gabungan kita gabungkan semuanya. Berarti A gabung B. Berarti A, B, C. Kalau A irisan B, berarti kan B, C. Kalau gabungan berarti kan digabungkan semuanya. Kalau irisan ambil yang sama aja. Apakah ada yang ingin Aziza tanyakan lagi? Belum. Kalau belum ada, mungkin pertemuan ini sampai di sini aja karena kan untuk pertemuan pertama juga tentang himpunan kan? Iya, Kak. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini saja. Terima kasih ya juga telah bergabung. Nanti kakak bagikan record dan PPT-nya ini. Terima kasih. Oke, Kak. Makasih banyak.